Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in istaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla aw zalla wa adlima aw dhulama aw ajhala ayyujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, tak boleh lepas lisan untuk selalu berucap hamdalah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dirasa maupun tidak dirasa, ya, terasa atau tidak, sesungguhnya nikmat Allah terus bergulir dalam kehidupan kita. Tak boleh bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah tak pernah bosan untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ucapan yang paling sederhana sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah adalah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan ke manusia terbaik, manusia sempurna di dunia ini, manusia yang dipuji dipuja di bumi maupun di langit, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan sholawat kita bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, nama saya Muhammad Junedi Sahal. Rumah saya dekat sini, jadi Jemur Andayani Kompleks, Gang 13 nomor 18. Alhamdulillah, saya sudah sering diundang sama beliau, Ustadz kita, sudah beberapa tahun, dan mudah-mudahan istiqomah aja. Ketika saya diundang lagi untuk pagi hari ini, sebenarnya pagi hari ini saya ada acara, Ustaz. Tapi karena jenengan yang undang, terus saya itu senang kalau di sini tuh, Pak. Karena saya punya prinsip seorang dai itu harus bisa menjadi cahaya di sekitarnya dulu. Jadi saya pindah ke sini tahun 98. Saya pindah. Dulu saya sebelum nikah, rumah saya di Genteng Kali, depan Siola. Itu rumah mbah saya tinggal dan sejak kecil di situ. Saya dari keturunan Syam, Pak. Syampang Madura. Bukan Syam Syria, bukan ya. Syampang Madura. Jadi kalau bapak-bapak tahu Siola ya, sebelah utara Siola itu namanya Gemblongan, Genteng Kali, Gemblongan. Itu basis Madura. Nah, saya kecil di situ, setelah nikah dapat orang Tuban, saya pindah, dihibahi rumah gede di Jemur Andayani, terus kita buat majelis taklim di situ. Sejak tahun 98 saya ngajar tafsir di Jemur Andayani ini sampai sekarang. Baru nyampe surat At-Taubah sejak tahun 98. Baru nyampe surat At-Taubah. Jadi satu ayat, dua ayat kita kaji setiap hari Selasa malam. Monggo kalau mau bergabung Selasa malam. Jemuran, dan sekarang sudah offline ya, sudah 2 tahun online. Baru 2 bulan offline lagi ini. Monggo kalau mau hadir.
Saya ingin menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan kepada beliau Ustaduna, surat Al-Hasyr ayat 18. Saya di Radio Suara Muslim memang passion saya di Al-Quran. Jadi karena di Radio Suara Muslim itu untuk tafsir kan sudah ada Profesor Rumrawi juga pernah khutbah Jumat di sini ya, Profesor Rumrawi. Saya muridnya beliau juga, muridnya Profesor Rumrawi. Jadi beliau ketika saya di pesantren, saya S1 saya pesantren Tambak Beras. Nah ketika saya di nyantri di Tambak Beras, S1 saya, S2 saya di Muhammadiyah, saya juga belajar halqah ilmiah ke Habib Umar bin Hafid Tarim Hadramaut, Yaman. Nah juga sama halqah ilmiah dengan Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Nah pas waktu saya belajar S1 di Tambak Beras, ada kuliah umum ngundang salah satu dosen di IAIN. Nah beliau itu Profesor Dr. Rumrawi pernah ngajar saya pas waktu saya kuliah. Sehingga saya bilang sama ownernya Radio Suara Muslim, bukan owner ya, host pada waktu itu, saya passion saya itu Al-Quran, tapi kan tafsir sudah ada Ustadz Rumrawi, saya bilang begitu. Terus gak usah lah ya. Akhirnya dicarikan Pak, dicarikan, ya sudah gimana kalau Al-Quran itu spiritnya aja digali, motivasinya, maka tersebutlah motivasi Al-Quran. Jadi untuk hari Kamis saya punya program tiap jam 5 pagi sampai jam 6 itu motivasi Al-Quran, sudah berjalan sejak 2015, jadi sudah hampir 7 tahun mengkaji Al-Quran, istilahnya tafsir tematik lah begitu kan. Nah hari ini saya ingin coba bahas ke bapak-bapak hafizahullah yang insya Allah selalu dijaga sama Allah, yaitu temanya begini: tataplah esok hari yang jauh dengan esok hari yang dekat. Itu temanya Pak, motivasi dari surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Jadi Al-Hasyr ayat 18 ini surat favorit para ustadz untuk membahas muhasabah. Biasanya kalau awal tahun kayak begini nih ya, atau akhir tahun, biasanya kan ada muhasabah Pak, muhasabah awal tahun, muhasabah akhir tahun. Itu biasanya ayat favorit yang dikaji ya Al-Hasyr ayat 18. Sebenarnya namanya muhasabah, evaluasi diri itu kan tidak harus awal tahun, kalau bisa every time, anytime, kapan saja kita muhasabah ya. Cuman tidak terlarang mengambil momentum ya, selama momentum itu bukan momentum ibadah orang lain Pak. Misalnya pas waktu Natalan mau muhasabah ngapain gitu kan ya. Tapi kalau momentum itu bersifat universal, umum, nggak terlarang di dalam Islam gitu kan ya. Seperti 17-an itu kan momentum aja itu kan ya. Nabi sendiri pernah kok memakai momentum tertentu itu. Jadi ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, itu kan masuk ke kota Madinah bulan Rabiul Awal Pak, bukan Muharram. Muharram itu hijrah besar-besaran para sahabatnya, Nabi belum hijrah. Jadi gerakan pertama besar-besaran menuju Madinah, di dalamnya ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan. Jadi sahabat-sahabat besar, itu rombongan pertama itu mulai bulan Muharram. Makanya akhirnya bulan Muharram terkenal sebagai awal atau penanggalan Hijriah. Itu kan awalnya di bulan Muharram, karena titik baliknya di bulan Muharram. Nabi sendiri berangkat itu akhir Safar. Itu pun Nabi nggak langsung ke Madinah, Nabi masih ke Jabal Sur, 5 km ke arah selatan dari kota suci Mekah. Jadi malah menjauh ke Madinah Pak. Ini strategi Nabi ya. Nah turun dari gunung itu, dari gua itu, kemudian bergerak ke Madinah, nyampe di Madinah itu kan akhir Safar ya, Safar, Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal baru masuk kota Madinah. Jadi Nabi nggak menangin Muharram di awal tahun itu, baru tahun kedua Nabi menangi Muharram. Ternyata di Muharram ada satu event yang rame banget gitu kan, pas tanggal 10-nya itu Pak Muharram, event rame.
Nabi tanya ke sahabat-sahabatnya, ini ada apa kok rame ini? Sahabatnya menjawab, dzaka yaumun najjallahu Musa ala fir'auna fasawmahu Musa syukran lillahi ta'ala. Kata sahabatnya kepada Nabi Muhammad, itu hari ya Rasulullah, Allah memenangkan Musa atas Fir'aun. Itu hari 10 ya, tanggal 10 Muharram, Asyura namanya ya. Itu Allah memenangkan Musa atas Fir'aun, dan Musa pun berpuasa di hari itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Mendengar itu, apa kata Nabi Muhammad, Pak? Ana aula bi Musa minhum. Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa ketimbang mereka orang Yahudi. Bani Israel Yahudi Madinah kan memperingati. Saya, kata Nabi, lebih berhak. Akhirnya Nabi fasomahu wa amara bisyami. Maka Nabi pun ikut berpuasa di hari itu dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Nah, ini kan namanya momentum gitu loh. Jadi boleh-boleh saja kita momentum itu boleh selama tidak melanggar syariat. Termasuk muhasabah awal tahun itu kan momentum saja ya. Cuman hakikatnya muhasabah itu setiap saat ya. Malam hari kita tidur, ngapain ya seharian saya gitu kan ya. Adakah mata saya berbuat zalim, adakah mulut saya menyakitin orang, kan begitu. Itu tiap hari Pak, harus begitu. Begitu saudaraku. Dan biasanya ayat yang populer dan favorit untuk dijadikan apa? Muhasabah itu kan, itu adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Saya coba bacakan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ada yang menarik dari ayat ini yang ingin saya coba bahas. Saya gali lah spirit motivasinya. Saya terjemahkan dulu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Seyogyanya setiap jiwa bisa melihat apa yang dilakukan untuk hari esok. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Khabir itu mengetahui yang kecil-kecil Pak. Kalau alim mengetahui yang besar-besar. So ada menarik Pak, satu yang ingin saya bahas. Perintah takwa berapa kali di ayat itu? Hah? 2 kali. Perintah takwa 2 kali. Tidak terlalu aneh memang, karena di surat An-Nisa ayat 1 perintah takwa juga 2 kali. Tapi berbeda konten kalau yang di An-Nisa. Kalau ini Pak, sama, kalamnya sama, kontennya sama. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Jadi masih ada kaitan gitu. Dalam satu kalimat perintah takwa 2 kali. Kenapa? Ini kenapa? Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada kita untuk bisa menatap esok hari jauh lebih baik Pak. Itu nggak bisa sembarangan, harus di-endorse, dibekali oleh energi takwa yang luar biasa. Karena itu Allah mengulang-ulangnya untuk mengingatkannya. You bisa natap hari esok, itu nggak akan bakalan sukses. You nggak akan bisa melakukan hari esok jauh lebih baik daripada sekarang. Itu nggak bakalan bisa tanpa energi takwa. Maka sama Allah diulang-ulang sampai dua kali. Ini satu yang ingin saya bahas Pak. Kenapa takwanya perintahnya ada 2 kali. Yang kedua saudaraku, biasanya di dalam Al-Quran Bapak-Bapak, biasanya perintah takwa, perintah atau kalimat yang berulang-ulang itu memiliki makna yang berbeda meskipun artinya sama. Ini hebatnya Al-Quran Pak, ini mukjizat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang kan? 30-an ya? 30-an? 31 apa 33 itu? Pokok 30-an Pak. Artinya apa? Maka nikmat Tuhan manakah yang hendak kalian dustakan? Kan gitu. Artinya sama Pak, dari mulai yang pertama, kedua sama. Tapi percaya Pak,
semua arti semua tadi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, meskipun diulang-ulang ini memiliki makna yang berbeda. Sama dengan Ar-Rahmanir Rahim, itu di Al-Fatihah diulang 2 kali. Bagi yang berpendapat basmalah itu bagian daripada surat Al-Fatihah, berarti begini, basmalah Al-Fatihah kan ada 7 ayat Pak. Jadi basmalah ini kalau menurut sebagian ulama di antara Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah itu bagian daripada Al-Fatihah. Jadi kehitung apa? Ayat. Kalau Imam Malik tidak menjadi bagian, bukan menjadi bagian dari Al-Fatihah. Maka di sini jadi ada, kalau Imam Ahmad itu bacanya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Imam Malik enggak sama sekali baca. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena enggak menjadi bagian Al-Fatihah. Terus kan tetap mereka sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Terus mana ayat yang ketujuhnya? Ihdinas siratal mustaqim. Nah itu ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Itu seperti itu. Jadi tetap Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi kalau jumhur Syafi'iyah 7 ayat itu yang pertama adalah basmalah. Nah, kalau yang pertama dianggap basmalah, itu berarti ada pengulangan Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ini kata para ulama, Al-Quran itu bukan muspro. Nek wong Jawa ngomong, lah apa diulang-ulang? Lah muspro yang ulang-ulang kan begitu kan ya? Apa yang diulang-ulang? Enggak. Mukjizat Al-Quran, pengulangan itu faedahnya banyak. Di antara faedahnya bahwa meskipun diulang-ulang memiliki makna yang berbeda. Jadi Ar-Rahmanir Rahim yang pertama sama Ar-Rahmanir Rahim yang kedua itu maknanya beda Pak. Next lah, nanti kita bahas tafsir Al-Fatihah ya. Next kita bahas. Ar-Rahmanir Rahim yang pertama itu berbeda dengan Ar-Rahmanir Rahim yang kedua. Nanti yang membedakan setelah ayatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nanti ayat setelah itu apa? Itu pasti menjelaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama. Terus fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah itu apa? Ayatnya pasti beda. Setelah itu pasti beda. Itu menjelaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma yang kedua. Sama misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu nanti menjelaskan Ar-Rahmanir Rahim yang pertama. Ar-Rahmanir Rahim yang kedua. Setelahnya apa? Maliki Yaumiddin. Nanti Maliki Yaumiddin menjelaskan yang kedua itu. Sehingga makna dan tafsirnya ini berbeda. Itu hebatnya Al-Quran. Ya enggak ya? Sama dengan yang akan kita kaji Pak. Itu ittaqullah berapa kali? Ittaqullah 2 kali kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Terus wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Beda itu Pak. Ya kan? Nanti tafsirannya beda itu. Kok bisa Ustaz? Ya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan Pak. Jadi saya bukan ngarang ini ya. Jadi saya mengacu kepada tafsir Al-Qurtubi, itu menjelaskan bahwa makna ittaqullah yang pertama itu ditafsirkan dengan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, sehingga maknanya menjadi tubu ilallahi taubatan nasuha. Di ittaqullah di situ artinya apa? Bertobatlah kalian kepada Allah. Kok bisa Pak Ustaz? Ittaqullah diartikan bertobat. Nah, ada 2 alasan Pak. Yang pertama, makna ittaqullah sendiri kan umum. Jadi apa ittaqullah itu? Bertakwalah. Takwa itu apa Pak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kan begitu, itu umum begitu. Bukankah taubat itu juga bagian daripada apa? Perintah Allah. Jadi kalau ittaqullah diartikan taubatlah kepada Allah,
tubu ilallah, itu ya apa-apa, kata Imam Al-Qurtubi. Terus yang kedua, kenapa diartikan taubatlah? Ya karena setelah ittaqullah ada kata-kata apa? Wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya apa tadi? Seyogyanya setiap jiwa bisa melihat apa yang dilakukan untuk hari esok. Apa hubungannya dengan bertobat? Seolah Allah ingin berkata kepada kita, tak mungkin kita bisa menatap esok hari jauh lebih baik, nggak mungkin kita bisa move on, Pak. Move on, gampang melangkah ke depan, nek sik digandoli dosa berat, nek sik ono dosa iku abot. Makanya supaya langkah ke depan jauh lebih baik, tobat dhisik, bersenono dhisik. Kalau sudah bersih dari segala dosa, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu, orang yang bertobat dari segala dosa seperti orang yang tak punya dosa. Bersih luar biasa. Orang kalau sudah bersih, Bapak-bapak, melangkah ke depan itu jauh lebih ringan gitu. Nah, kan ada teman yang bisnisnya itu satu persatu kukut, bukan di pandemi ya. Kalau di pandemi kukut biasa ya kan. Sebelum pandemi Ustaz itu kukut satu persatu. Konsultasi sama saya. Saya tanya begini, sudah zakat enggak? Sampun Ustaz. Sedekah siap saat Ustaz. Yang wajib-wajib jalan enggak? Oh ya pastilah Ustaz. Oke. Yang sunnah-sunnah seperti apa Ustaz? Sholat malam jalan Pak Ustaz. Saya juga bingung kan, ini lengkap kabeh gitu ya, lengkap kabeh ya, ibadah. Skillnya, profesionalitas jalan kita, profesional kita jalan, akad kita jalan, transaksi kita jalan dengan baik. Saya tiba-tiba ngomong gini, kalian berdua rukun, karena suami istri yang konsultasi. Kalian berdua rukun nggak? Langsung bilang gini, loh, Ustadz kok ngomongnya gitu? Loh, enggak, saya tanya aja. Kalian dua rukun nggak? Jujur ya, kalian benar? Apa jawabannya? Serempak mereka berkata, memang kami sering nggak rukun. Maksudnya sering gimana? Sering bertengkar. Akhirnya di depan saya Pak, malah bertengkar. Saya bilang, inilah yang membuat langkah kalian menjadi beban yang berat. Keluarga itu, keluarga yang indah, keluarga yang sakinah, bukan nggak ada pertengkaran Pak. Di zaman Nabi ada, ya nggak? Bukan. Cuman ketika bertengkar, keluarga sakinah itu Pak ya, ketika ada konflik, mari saling memaafkan, tafahum, saling memahami, selesai Pak. Tapi nek saya nggak sakinah Pak, terus gitu kan, itu numpuk dosa itu. Nah kalau sudah numpuk itu menjadi mahjub, tahu mahjub Pak? Mahjub terhalangi dari apa? Dari rahmat Allah. Rahmat Allah nggak turun di situ. Saya cerita kayak begitu, kaget mereka. Jadi kalian harus piring Pak, piring ditumpuk pelan. Coba piring ditumpuk pelan, masih bunyi nggak? Masih bunyi. Diletakkan letak masih bunyi Pak. Ya situlah keluarga kita itu begitu. Gak ada keluarga yang nggak tengkar Pak. Cuman bagaimana tafahum, ta'afu, saling memaafkan, saling memahamin, biar cepat selesai. Itu yang penting itu. Supaya nggak numpuk-numpuk dosa, karena bertumpuknya dosa itu menjadi beban berat untuk bisa melangkah selanjutnya lebih baik. Maka di situ ayatnya ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, baru bisa wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dengan maksud bahwa bertobatlah kalian kepada Allah. Kalau sudah bertobat Pak, bersih, itu hebatnya Islam ya Bapak-bapak ya. Islam itu hebat ya. Dosa puluhan tahun hanya ngomong astaghfirullahaladzim dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, penyesalan, pius, hilang. Hebat. Makanya saya punya guru Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Asani, dia punya kitab namanya Syarful Ummah Muhammadiyah. Syarful Ummah Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat yang lain. Orang Bani Israel kalau mau bertobat Pak, itu susah. Sampai sekarang kalau bertobat harus pergi ke rumah ibadah, ada pengakuan dosa dulu kan begitu, baru bisa itu.
Islam nggak usah. Bersembunyi di kegelapan malam sambil nangis karena wong sing ngerti, sehingga nggak ada orang yang tahu aib kita. Kita bertobat kepada Allah, hilang Pak, enteng kan? Makanya ya saudaraku, banyak-banyakin taubat, banyak-banyakin istighfar kepada Allah Rabbul Alamin, supaya Pak langkah-langkah kita ringan. Dan kalau sudah bertobat Pak, nggak usah dibuka lagi. Maksudnya apa Pak Ustaz? Nggak usah ngelihat lagi terhadap dosa kita, nggak usah dibicarakan lagi. Kayak begini Pak, Bapak noleh ke belakang, maksud saya gini, lari cepat terus tiba-tiba noleh ke belakang, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan, jelungkup itu, atau minimal melambat lari kita itu. Lari kita melambat. Seperti itu hidup. Kalau masih ngelihat ke belakang, itu langkah kita akan melambat Pak, atau kita malah jatuh. Karena itu saudaraku akhwatadina fillah, Nabi itu nggak menginginkan umatnya itu dosanya itu diungkap. Nabi itu nggak menginginkan umatnya itu dosanya diungkap Pak, nggak boleh. Itulah kenapa Nabi berkata kullu ummati mu'afa, semua umatku itu kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu dimaafkan sama Allah, kata Nabi itu, illal mujahirin, kecuali satu yang nggak dimaafkan Pak. Siapa? Yang suka menampak jahar, mujahirin, yang suka menampakkan dosa. Ini kalau sudah bertobat tuh nggak usah cerita-cerita, udah taubatlah, nyesel, udah selesai Pak. Insya Allah ke depan itu menjadi ringan. Itu makna ittaqullah yang pertama. Makna ittaqullah yang kedua, setelah ittaqullah yang kedua apa itu? Ada ayat apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Oh, berarti masalah amal ini. Sehingga arti ittaqullah itu beramallah yang baik, beramallah yang soleh, jangan sampai beramal yang buruk, karena amalan burukmu yang kau simpan serapat-rapatnya tetap akan diketahui oleh Allah. Itu tafsirannya seperti itu, meskipun memiliki arti yang sama, itu bertakwalah kepada Allah. Ini yang kedua Bapak-bapak. Jadi yang pertama tadi kan masalah perintah takwa 2 kali, terus yang kedua makna perintah takwa 2 kali ternyata berbeda-beda, ya kan? Yang ketiga Pak, terakhir, di tengah-tengah 2 perintah takwa itu ada perintah yang lain kan? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Seyogyanya setiap jiwa itu bisa melihat apa yang dilakukan untuk hari esok. Yang akan kita kaji, apa yang dimaksud dengan hari esok. Lighad itu bahasa Al-Quran kan? Ghad itu esok Pak. Seujanya kita setiap jiwa harus bisa melihat apa yang dikerjakan untuk hari esok. Apa ini maksud hari esok? Hari esok itu ada 2. Hari esok itu ada 2. Satu, esok yang jauh. 2, esok yang dekat. Apa ya? Yang pertama tadi esok yang jauh, kedua esok yang dekat. Esok yang jauh itu apa? Akhirat. Itu esok yang jauh. Esok yang dekat apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun akan datang, puluhan tahun akan datang. Itu esok hari yang dekat. Hari-hari yang kita alami dalam hidup kita itu adalah hari-hari atau esok hari yang dekat. Bisa dimengerti ya istilah saya, esok hari jauh dan esok hari yang dekat. Ya, esok hari jauh itu akhirat, esok hari yang dekat itu apa? Hari-hari esok. Dimana kita alamin gitu kan. Saya ingin tanya Pak, esok hari yang jauh itu abadi nggak? Abadi kan? Akhirat Pak. Walal akhiratu
khairu wa abqa. Ya kan? Udah jauh lebih baik, abadi lagi. Oke? Esok hari yang dekat itu temporal apa abadi? Hah? Temporal. Hari ini hari apa? Hari Ahad toh? Besok hari Senin. Berarti hari Ahadnya hilang kan? Berikutnya Selasa, Seninnya hilang. Dalam hari itu berlalu kan? Hari-hari itu berlalu, Pak. Temporal, tidak abadi. Oke. Itu pertanyaan ya. Jadi hari esok yang jauh itu abadi, hari esok yang dekat itu apa? Temporal. Yang kedua pertanyaan saya. Manusia itu secara naluri ingin yang abadi atau ingin yang temporal, Pak? Hah? Enggak, naluriahnya. Kayak gini nih. Bapak ingin rumah kontrakan atau yang rumah sendiri, Pak? Masa dua-duanya? Kan nggak mungkin. Pasti kepingin omah dewe, suwe iso digoni kan gitu ya. Kayak abadi ngono. Nek kontrakan 2 tahun wis pusing mana. Kan begitu kan? Oke? Jadi secara alamiah naluriah manusia ini menginginkan keabadian, Pak. Buktinya Nabi Adam itu kepleset ke bumi, ke dunia diturunkan oleh Allah. Itu gara-gara menginginkan apa? Keabadian. Dan itu dibius, dipropaganda oleh iblis kan. Jadi iblis itu menciptakan sebuah nama untuk pohon yang terlarang untuk Adam. Wala taqraba hadhihi sajrata fatakuna minadz zalimin. Adam Hawa, jangan dekat pohon ini. Ini dimainkan sama setan. Ketika Allah perintah, jangan deketin pohon ini. Dimainin sama setan. Dibuatlah nama pohon itu, pohon keabadian, Sajaratul Khuldi. Pohon keabadian. Ternyata Nabi Adam kalau disuruh, ini pohon ini enak, pohon ini lezat, menter Pak. Digoda menter. Baru setelah pohon ini membuat kau abadi, baru udah kelepak-kelepak jatuh. Itu artinya apa? Manusia termasuk iblis sendiri itu menghendaki keabadian. Saya ngerti ya, naluri ya. Contoh, ngapunten. Orang berusaha nyemir rambutnya jadi hitam, padahal wis tuwek, ngapunten wis putih kabeh, semir hitam. Dan kata apa? No. Nah, itu kan keabadian. Ibu-ibu usia 50 tahun ke atas kan podo molor kabeh tuh, Pak. Melorot kabeh, terkena gaya gravitasi bumi. Ya enggak? Ingin dikencengin pakai operasi plastik kan begitu. Ingin apa? Ingin nampak nom. Ibu-ibu pakai krim malam, krim subuh, krim zuhur, kayak apa? Ben rapet kabeh, ya toh. Ben nampak ketok putih, ketok seger, ketok nom. Nggak mau tuwek, Pak. Gak gelem tuwek. Gak gelem. Itu manusiawi gitu loh. Oke? Itu pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan pertama tadi akhirat abadi, terus hari esok yang dekat itu temporal. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Naluri manusia selalu menginginkan apa? Keabadian, ya kan, dengan contoh-contoh tadi itu. Yang ketiga, faktanya, faktanya lah, manusia ini fokus nyari yang temporal, hari esok yang dekat atau hari esok yang jauh, Pak? Hah? Rata-rata manusia yang terkena jiwa hedonisme, ya kan, jiwa liberalisme, jiwa keduniaan, itu lebih fokus kepada hari esok yang dekat. Betul nggak? Padahal mestinya kembali ke naluri dia, mestinya yang difokuskan hari esok yang jauh kan, yaitu akhirat. Makanya Nabi sampai bilang begini, al-qayyis itu apa? Orang yang cerdas. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengevaluasi diri, terus wa amila lima ba'dal maut, dan beraktivitas bekerja orientasi akhirat. Wong cerdas, Pak. Karena apa? Sesuai nalurinya. Gitu. Dia orang kalau bekerja nggak sesuai naluri itu nggak cerdas.
Apa enggak sesuai naluri? Naluri ingin keabadian kok yo fokuse koyo wis entek kabeh sing jenenge akhirat. Yaitu ke dunia. Inilah Bapak-bapak, ayo kita ini kalau bisa sukses di akhirat ya. Pertanyaan, bukan pertanyaan, pernyataan saya Pak. Saya kemarin habis kan kita juga ada kajian Arba'in Nawawi, hadis 40 hadis karya Imam An-Nawawi ya. Itu karya Imam An-Nawawi rahimahumullah itu pas waktu hadis ke-39 saya kebetulan pakai kitab syarah Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Itu beliau pas waktu hadis ke-39 ngasih judul keren Pak, dan ini jadi inspirasi untuk ngaji pagi hari. Apa? Iltinamud dunya lil fauzi bil akhirah. Iltinamud dunya lil fauzi bil akhirah. Apa itu terjemahan bebasnya? Tenggelam dalam urusan dunia untuk mencapai kesuksesan akhirat. Aneh kan? Saya dapat judul itu, wah seneng, wah mantap ini, bener nih, bener. Menatap esok hari yang jauh dengan esok hari yang dekat Pak. Dengan bahasa sederhana, kita nggak bakalan bisa sukses akhirat Pak tanpa dunia Pak, nggak bisa. Contoh, naik haji pakai duit apa? Bimsalabin apakah terapak langsung datang ke sana Pak? Pakai duit Pak, kerja, ngumpuli. Tahun 2011, tahun 2004 saya haji jadi pembimbing haji. Salah satu jamaah saya tukang parkir di daerah Genteng Kali, tukang parkir. Saya tanya, Pak, sampean kok bisa munggah haji? Sebenarnya pertanyaan itu nggak pantas keluar dari mulutnya Ustadz Pak ya. Kok bisa? Kok percaya Gusti Allah kan? Cuman kan untuk pembelajaran gitu ya. Pak Ustadz, saya itu nyelengin dunia itu Pak. Jadi dia parkir ya kan, dia punya lahan parkir ya kan, dia ngambil duit dari parkir itu, dia mesti pokoknya setiap penghasilan sehari bisa dapat 100.000, 50% itu. Jadi dia berhemat banget untuk makan, hanya untuk pingin haji Pak. Karena bagi orang negeri Syam, tahu Syam tadi Pak, Sampang Madura, haji itu prestisius Pak, prestisius banget, gak main-main gitu loh. Makanya wah dia nyelengin banget gitu dan sukses Pak. Dunia kan Pak, dunia. Umroh tahun ini Pak, kemarin teman-teman umroh itu biaya tambah gede Pak. Umroh wis cuman pitung dino umroh ya. Perjalanannya 14 hari lebih Pak. Bolak-balik kan 2 hari PP ya. Karantina di Madinah 5 hari, 7 hari. Masuk ke Indonesia nek negatif karantina 7 hari Pak. Gak langsung mulai. Jadi total 14 hari gitu. Total 14 hari. Jadi luwih suwe karantina ini ketimbang apa? Umroh. Biaya mahal Pak. Cuman 7 hari 40 juta, bayangkan tuh. Wah, karena kesedot biaya karantina itu. Pakai apa itu? Duit sudah, pakai dunia Saudara. Bapak-bapak nikah kan sama perempuan tuh Pak. Perempuan lah dunia. Ibu-ibu nikah juga sama laki-laki kan. Laki-laki dunia. Jadi tak mungkin Pak meraih sukses akhirat tanpa apa? Dunia. Karena itu ada istilah wong Jawa, ketokane ngakheroti tapi kedunian. Ya toh? Ono maneh sing kuwale ketokane kedunian tapi ngakheroti. Sing ngepi sing ndi, Pak? Kedunian tapi apa? Ngakheroti. Contohnya napa? Sing ngakheroti tapi kedunian. Contohnya napa? Ketokane ngakheroti tapi kedunian. Ustadz Pak, hati-hati nih Ustadz nih. Ceramah kemana-mana terkenal Pak. Wis pasang tarik. Alasannya manajemen sing ngatur. Lah apa pakai manajemen ya toh?
Lalu pakai manajemen. Justru kalau pakai manajemen itu namanya sudah pasang tarif gitu kan. Saya nggak mengharamkan loh ya, ini karena direkam ya, saya nggak mengharamkan. Cuman kalau pribadi saya diajar oleh guru-guru saya, wis ra usah ngono, ra usah ngono. Nek sampean ngajar di dosen nggak apa-apa, pasang tarif, jenenge niatnya kerja kan gitu. Tapi nek niatnya dakwah kemana-mana nggak usah pasang tarif. Dikei yo monggo, ora ya nggak apa-apa kan begitu kan Pak ya. Jadi itu kita. Nah kalau kemudian yang dipikir apa? Tarif Pak. Pas waktu kemudian tarifnya gak cocok, alasannya 1.000 Pak. Untuk bisa teko. Ketane apa? Ngakhirati apa? Oh, ceramah kan akhirat Pak, ya kan? Tapi kedunian motivasi ini. Nek sing kuali ketane kedunian. Tapi apa? Ngakhirati. Ketane kedunian Pak, tapi ngakhirati. Contoh apa? Kerja di bengkel Pak, bengkel lah dunia banget toh Pak ya. Atau kerja di bank, apa mana bank duit toh, itu kan dunia loh. Tapi masya Allah motivasi kerjanya apa? Penghasilannya untuk nafkah keluarga, untuk mondokin anak, untuk ngaji Quran. Wow keren tuh Pak. Terus nek sampai nisab penghasilannya ngetokno zakat, nek gak sampai nisab ya ngetokno sedekah. Kate metu kerja bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wayai hayya 'alas shalah nang Masjid Al Hidayah, salat duhur berjamaah. Wah keren Pak, ini ketokane duniawi Pak, tapi ngakhirati. Itu yang nanti di akhirat jadi sukses gara-gara kekuatan dunia saudara. So Pak, pesan saya untuk diri saya dan bapak-bapak, ayo raih kesuksesan akhirat dengan tidak melupakan dunia Pak. Pijak dunia ini untuk bisa meraih tangan kita di akhirat nanti supaya jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Langsung paham nggak ini? Saya kurang tahu. Biasanya pengajiannya kayak apa di sini? Disediain ternyata ya. Slide ya. Ya nanti kapan-kapan saya bawa. Tapi saya bukan untuk slide Pak. Saya itu sejak dulu gak biasa. Ini ceramah itu ono tulisannya terus saya gak iso aku Pak. Tapi saya bawa iPad itu hanya untuk nulis saja. Jadi kayak tadi ayat tadi itu loh, kan lebih enak ditulis itu. Ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligat. Ittaqullah, ini ada 2 takwa. Ini saya skemain begitu aja biasanya. Tapi nek wis di slide itu kayak iso aku. Saya kalau ceramah-ceramah di instansi juga gitu. Ustaz pakai slide. Aku nek pakai slide mar gak iso ngomong. Karena terpaku sama slide itu. Kecuali manasik Pak. Kalau manasik itu memang saya pakai slide. Kalau manasik itu pakai slide. Bab zakat saya pakai slide. Bab zakat saya pakai slide. Karena itu ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya itu pakai slide. Kalau manasik itu kan ada urut-urutannya itu pakai slide. Tapi kalau yang umum tafsir udah langsung aja. Begitu ya, monggo kalau ada pertanyaan silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fa huwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada kemarin, itulah orang yang beruntung, Pak. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi, Pak. Kalau sama itu rugi. Kayak orang bisnis, no? Balik modal tok, itu rugi, Pak. Rugi apa? Rugi tenaga, rugi waktu, kan begitu kan? Rugi perasaan. Dan nek modalnya gak balik, bangkrut, kan begitu kan? Itu yang ketiga. Barang siapa yang hari ini jauh lebih buruk daripada kemarin, maka itu mal'un, bangkrut, saudara. Pertanyaannya, gimana caranya kita supaya hari ini jauh lebih baik daripada kemarin? Begitu maksud saya. Ada 3, Pak, tips dari saya, Pak. Qoblal amal, wa fil amal, ba'dal amal. Nah, ini nanti dicamkan ya. Qoblal amal itu apa? Sebelum beramal, ceken. Pas waktu beramal, ceken mana? Terus setelah beramal, ceken mana? Supaya amalan kita berkualitas dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sebelum beramal, apa yang dicek? Sebelum qoblan amal, apa yang dicek? Motivasi dan niatnya. Lapo ngaji, jadi dalam ustadz sunnah, kita ambil ngaji, neka sunnah tak belum. Kus niatnya harus relek, Pak. Wis udah dia sih ambil guru rapi, ya kan? Ngerti nggak maksud saya, Pak? Ada kan kayak gitu tuh, Pak? Ada kayak gitu. Dia tak ngetes gurune rapi, niatnya. Apa kok ngaji? Ya daripada nganggur nang omah, kok daripada nganggur nang omah. Jadi kaya ngaji kaya apa ngono gitu kan ya. Nah itu ditoto dhisik. Nek niati wis gak apik, Pak, perbaiki gitu lho. Supaya amalane iku apik gitu kan. Oke. Terus pas waktu beramal, apa yang harus dicek? Ajek dan stabil istiqomahnya. Kayak gini nih. Kan udah lama ngaji ini ya Ustadz ya, bertahun-tahun. Tadi saya dengar selentingan dari mulai jam 6 jam 6, jam setengah 7, jam 7, setengah 8, sekarang jam 8 ya Allah ya Allah. Memang butuh keajekan dalam beramal itu ya. Tapi memang susah Ustaz. Untuk stabil itu susah. Maka butuh apa supaya stabil amalan kita? Istiqomah. Nah caranya istiqomah apa? Dipokso. Loh Ustaz lah kok istiqomah kok dipokso? Jarin ikhlas. Sik tak Pak. Ini bapak-bapak ini ya, ngapunten kan usianya jauh daripada saya ya. Pasti menangin truk sing pakai apa jenenge? Selenger. Menangi ya. Saya menangi, Pak. Saya aja menangi apalagi Bapak ya. Truk selenger dulu. Jadi nek truk iku wis nek kepengin urip mesine mesti dengkol. Ya. Mesine urip baru iso melaku. Kalau mobil sekarang, Pak, ngidupin mesin. Tak. Kira-kira Pak, awake dhewe dalam masalah beramal iku melok mobil era tahun 70-an atau mobil tahun 2020-an? Si leren didorong nopo orang? Ngerti nggak maksud saya, Pak? Jenengan awal-awal sholat malam itu leren pakai jam beker nopo langsung tangi-tangi dhewe? Leren dipaksa? Ngaji ke sini leren diajak-ajak nopo langsung? Kan leren diajak-ajak, Pak. Leren dipaksa. Iya toh? Istilahnya para ulama, wabit takrir pakai kaf ya. Wabit takrir yahsulu takrir pakai qaf. Wabit takrir pakai qaf yahsulu tanwir. Wabit takrir pengulangan, dengan pengulangan dipaksa diulang-ulang, maka menghasilkan apa? Takrir, kebiasaan. Nah, kalau sudah biasa jadi apa? Nyaman, Pak, tanwir. Bapak kalau udah biasa sholat malam, gak bangun malam, enak toh? Nah, seperti itu. Tapi untuk bisa bangun malam, dipaksa ora? Paksa, Pak. Karena kita ini masuk kategori mobil era tahun 70-an. Nek gak ono selengere didorong sih, Pak. Gitu.
Ya, jadi supaya amalan kita ajeng, ayo dipokso. Saya biasa ngaji segini itu biasa. Saya itu Ustaz, punya jamaah sejak tahun 90. Perempuan semua, 5 orang mahasiswi. Saya dulu seniornya, dia junior, ngaji sama saya di LPG Ampel, ngaji sama saya, ngaji dari mulai saya mahasiswa sampai saya S1, dia tetap ikut saja. Mereka berlima, Pak, gak mari-mari, gak nambah-nambah. Sampai mereka semua berkeluarga dan kebetulan suaminya para ustadz semua, ustadz yang berbeda dengan saya Pak, tapi alhamdulillah karena suaminya ngelihat sejarah istri-istrinya ini soleha karena ngaji Pak, itu merelakan ngaji tetap sama saya, meskipun ini suaminya mereka itu ustadz-ustadz yang secara madhab berbeda sama saya. Itu gak apa-apa ngaji sama Ustadz Jung gitu terus. Sampai terakhir itu sebelum pandemi Pak, terakhir setahun 2 tahun sebelum pandemi, itu pun tambah 6 orang, tambah 1 orang. Jadi berapa tahun? Tahun 90, terakhir tahun 2019 berapa puluh tahun? 5. Dipokso Pak, dipokso. Sampai ya santri saya itu, nah aku wis lewer Pak, jenenge menungso. Dulu SMS ya, Ustadz waktunya ngaji loh. Iya, ayo Ustadz semangat, begitu. Dipaksa. Saya juga nih sudah berhenti di daerah Ngagel, itu ada pengajian ibu-ibu sepuh-sepuh. Wong buka Quran lho Pak, cek pelan nih, pelan, usia 70. Pandemi ini berhenti karena yang meninggal sudah 3 orang Pak dari mereka. Cuman berapa? 7 orang. Saya ngenom koordinatore, wes 2 tahun 3. Itu majelis yang ngisi ustadz-ustadz top Pak awalnya Pak. Tapi jeneng ustadz-ustadz top ini kan kadang-kadang karena saking tope sampai nggak sibuk, sampai sibuk lah kita husudon gitu kan. Lah awak ini kan gak ngetop Pak ya kan, wis tak layani ambek aku sampai ibu-ibu seneng gitu kan ya. Wah sudahlah, sabar jenengan Pak Ustadz. Dalam hati saya sakjane aku ya gak sabar. Sakjane, tapi apa dipaksa Pak, sampai Allah yang menghentikan. Gara-gara COVID berhenti Pak, karena meninggal dunia sebelum COVID sudah ada yang meninggal dunia, pas waktu COVID ada yang meninggal dunia, terus berita ke saya datang Pak, saya sholatin Pak dan minta mereka udah sepuh-sepuh 70, 80 itu kan, harus sabar. Harus sabar kan ngopeni Masjid Al Hidayah ini harus sabar Ustaz, harus sabar. Itu sabar super dewa. Beliau ini cerita beberapa waktu yang lalu, wes harus sebenarnya gak sabar, gak dipaksa sabar, gak iso kayak ngene iki masjid ini. Masjid kan berkembang Pak. Ini karena kesabaran para pendirinya kan, ustadz kita kan begitu. Jadi harus dipaksa. Istiqomah itu harus dipaksa. Ditambah kita juga berdoa kepada Allah supaya tetap istiqomah. Yang ketiga apa? Supaya amalan kita lebih berkualitas Pak. Tadi apa? Qoblal amal, dengan dicek ikhlas apa ora, kan begitu kan ya. Wa fil amal, dicek istiqomah ono apa ora, nek ono dipaksa. Yang ketiga apa? Ba'dal amal, sakwise amal ceken ono efek positif ora enggak. Ngaji bolak-balik tapi ngerasain tonggo ya bolak-balik, berarti enggak ngefek. Berarti ada something wrong, ya enggak ya? Dicek mana, diperbaiki lagi begitu Pak ya. Itu maksudnya bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari esok, hari kemarin begitu. Wallahu a'lam. Ngapunten kalau ada tutur kata yang salah. Mudah-mudahan ini tetap menjadi istiqomah ya. Siapapun ustadznya istiqomahlah ya Bapak-bapak ya. Karena jenengan hadir di sini ini, malaikat itu loh ngepakkan sayap. Itu ini kalau bahasanya Kanjeng Nabi itu sayapnya itu jadi kalau ada burung Garuda itu sayapnya diginiin itu karena hormat lah. Malaikat itu hormat loh sama jenengan itu. Semangat. Mudah-mudahan amalan kita jauh lebih baik ya.
Mudah-mudahan hari esok kita jauh lebih baik untuk bisa menatap kesuksesan esok hari yang jauh. Amin ya rabbal alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.